hari ini. Semoga selalu dalam alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah, bagus sekali ya semangatnya hari ini. Nah, sebelum ibu mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran anak-anak dulu ya. Kira-kira coba cek temannya siapa yang gak hadir. Coba dicek. Wah, ada yang sakit ya. Semoga yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan dapat berkumpul kembali bersama kita di kelas ini. Amin. Nah, sebelum ke pembelajaran ini, ibu mau tanya nih, siapa yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya benar, keberagaman budaya. Nah, hari ini, pertemuan ini, ibu akan membahas tentang peninggalan sejarah. Nah, peninggalan sejarahnya di mana sih, Bu? Nah, peninggalan sejarahnya itu peninggalan sejarah di Indonesia. Nah, peninggalan sejarah Indonesia ini ada peninggalan sejarah Hindu, peninggalan sejarah Buddha, ada peninggalan sejarah Islam. Nah, nanti Ibu akan membahas satu-satu dari peninggalan ketiga sejarah ini. Nah, selain kita akan mengetahui peninggalan-peninggalan sejarah ini, Ibu juga akan menerangkan nih bagaimana kita menghargai dari peninggalan sejarah-sejarah ini. Kemudian selain kita menghargai peninggalan sejarah tersebut, kita juga harus mempunyai ya bagaimana upaya kita untuk tetap melestarikan peninggalan sejarah tersebut. Nanti Ibu jelaskan ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, di Indonesia seperti yang kita ketahui, kita perlu mengetahui ada 3 peninggalan sejarah di Indonesia. Yang pertama, peninggalan sejarah bercorak Hindu, kemudian yang kedua peninggalan sejarah bercorak Buddha, dan yang ketiga adalah peninggalan sejarah bercorak Islam. Nah, kira-kira dari ketiga ini apa saja sih yang sudah bukti dari peninggalan sejarah di antara ketiga ini? Nah, yang pertama adalah peninggalan sejarah bercorak Hindu. Nah, peninggalan sejarah Hindu yang pertama adalah prasasti ya. Bisa kita lihat di buku paketnya halaman 67, tabel yang prasasti itu. Coba sebutkan, siapa yang mau menyebutkan? Ya, benar. Ada apa aja? Ya, ada Prasasti Yupa dari Kalimantan Timur, asal kerajaannya dari Kutai. Kemudian ada Ciaruten, asal kerajaannya dari Tarumanegara, letaknya di Jawa Barat di kita nih. Kemudian ada Kebun Kopi, asal kerajaannya juga Tarumanegara, letaknya juga di Jawa Barat lagi. Kemudian ada Tugu, asal kerajaannya juga dari Tarumanegara, letaknya di Jakarta, DKI Jakarta. Kemudian ada Canggal dari Mataram Hindu, letaknya di Jawa Tengah. Kemudian ada Gunung Butak, asal kerajaannya dari Majapahit, letaknya di Jawa Timur. Ya, betul. Nah, selanjutnya peninggalan sejarah Hindu selanjutnya adalah mempunyai ciri arca ya. Bisa kita lihat di tabel selanjutnya. Nah, ayo siapa yang mau menyebutkan apa saja? Ya, silakan. Nah, ya betul, peninggalan arca bercorak Hindu ini ada beberapa juga di Indonesia. Yang pertama, Arca Rajasi, letaknya di DKI Jakarta, asal kerajaannya Tarumanegara. Kemudian ada Airlangga, asal kerajaannya Kahuripan, letaknya ada di Jawa Barat. Kemudian ada Dewi Parwati, asal kerajaannya Majapahit, letaknya di Jawa Timur. Kemudian ada Siwa,
Asal kerajaannya Mataram Hindu, letaknya di Jawa Tengah. Betul. Nah, kita bisa lihat tabelnya di buku paket ya, anak-anak. Nah, selanjutnya peninggalan sejarah dari Hindu berupa kitab atau karya sastra. Nah, di sini ada Samaradahana dari kerajaan, kemudian Kediri ya, dari kerajaan Kediri, kemudian Pararaton dari kerajaan Majapahit, kemudian Kidung Sundayana dari kerajaan Sunda, dan di sini ada Kediri, Majapahit, Sunda, Kediri, Majapahit, dan Sunda ya. Bisa kita lihat juga di buku paket. Selanjutnya adalah peninggalan dari peninggalan sejarah bercorak Hindu berupa candi. Di sini ada Candi Dieng dari kerajaan Mataram, letaknya di Jawa Timur. Kemudian ada Gedong Songo dari kerajaan Mataram, letaknya di Jawa Tengah. Kemudian ada Prambanan, asal kerajaannya Mataram, letaknya di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Jawi, Kidal, Jago, yang letaknya dari Jawa Timur, seperti itu. Nah, selanjutnya selain peninggalan sejarah dari Hindu, ada pula peninggalan sejarah dari Buddha. Nah, sejarah peninggalan yang bercorak Buddha ini yang pertama berupa prasasti. Nah, prasasti ini juga banyak nih anak-anak. Yang pertama ada dari prasasti Kedukan Bukit, asal kerajaannya dari Sriwijaya, letaknya di Palembang. Kemudian ada dari prasasti Sojo Merto, kerajaannya asalnya dari Mataram, kemudian letaknya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Karangtengah, Tukmas, Talangtuo, dan Kota Kapur. Mereka juga prasasti berupa bercorak Buddha, letaknya di Jawa Tengah dan Palembang, seperti itu. Ada ya di buku paket, coba dilihat sambil mendengarkan apa yang ibu jelaskan ya anak-anak. Nah, selain peninggalan bercorak Buddha berupa prasasti, ada pula peninggalan sejarah bercorak Buddha yang berupa candi. Nah, ada apa saja coba? Ya, yang pertama ada Ramuara Takus, asal kerajaannya dari Sriwijaya, letaknya di Riau. Kemudian ada Borobudur, asal kerajaannya Mataram, letaknya dari Jawa Tengah. Kemudian ada Kalasan, Mendut, Pawon, Sari, Sambisari, Sewu, itu letaknya dari daerah istimewa Yogyakarta yang asal kerajaannya dari Mataram. Nah, selanjutnya ada peninggalan sejarah bercorak Islam. Nah, yang pertama peninggalan sejarah bercorak Islam ini berupa masjid. Ada 4 masjid di Indonesia bekas peninggalan sejarah yang bercorak Islam. Yang pertama Masjid Indrapura dari Aceh, Masjid Demak dari Demak, Masjid Agung Banten dari Banten, dan Masjid Kudus dari Kudus. Nah, selanjutnya adalah peninggalan sejarah bercorak Islam berupa istana. Ada 5 nih. Yang pertama Kesunanan, tempatnya di Surakarta. Kedua Kesultanan dari Yogyakarta. Yang ketiga Kesepuhan dari Cirebon. Yang keempat Sultan Ternate dari Ternate, dan Maimun dari Sumatera Utara. Ada yang pernah mengunjungi salah satu tempat ini? Ada yang pernah? Ibu pernah. Ibu ke Kesepuhan di Cirebon. Tempatnya sangat bagus. Banyak seperti apa ya? Seperti kita itu dibawa pada masa
masa zaman dulu gitu ya, kayak ada bangunan-bangunan bersejarah, nuansa-nuansanya kayak nuansa-nuansa Jawa gitu. Pokoknya nanti ibu akan jelaskan nanti masuk ke dalam salah satu bagaimana kita menghargai dari peninggalan sejarah ini. Itu salah satunya adalah kita datang mengunjungi tempat-tempat bersejarah tersebut, seperti itu nanti ibu jelaskan. Nah, selanjutnya adalah peninggalan sejarah bercorak Islam berupa kaligrafi. Ada 3 nih ukir. Yang pertama ukir kayu asalnya dari Cirebon, kemudian ukir gunungan dari Madura, kemudian ada ukir relief masjid dari Mantingan, Jepara. Nah, seperti itu. Nah, selain dari kaligrafi peninggalan sejarahnya, kemudian ada juga yang terakhir peninggalan sejarah bercorak Islam yang berupa karya sastra. Ada berupa syair, kemudian kitab juga ada, kemudian ini hikayat gitu ya, kayak hikayat Raja-Raja Pasai, Salsila Perak, hikayat Hasanuddin, Bayan Budiman, 1001 Malam, dan Hang Tuah. Nah, seperti itu peninggalan-peninggalan sejarah dari Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menghargai peninggalan sejarah tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghargai peninggalan-peninggalan sejarah ini. Salah satunya yang tadi ibu sebutkan, kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah, karena seperti kita ketahui ya, banyak sekali sejarah-sejarah di Indonesia khususnya yang sudah ditinggali oleh beberapa kerajaan seperti yang tadi bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, kalaupun kita jauh tempatnya, misal ya di Jawa Barat tadi kan ada ya, di Jawa Barat beberapa peninggalan sejarah yang ada di Jawa Barat, kita bisa kunjungi gitu bersama teman-teman supaya kita tahu langsung gitu ya kan. Kalau di sini kita cuma mempelajari, hanya sekedar tahu. Tapi kalau kita mengunjungi ke sana, kita akan tahu bagaimana bentuknya, seperti apa rupanya. Kita bisa langsung melihat bukti tersebut ya. Selain kita mengunjungi tempat sejarah, cara kita untuk menghargai peninggalan-peninggalan sejarah tersebut, kita juga bisa mempelajari dari peninggalan sejarah tersebut. Seperti kita mempelajari tadi ada peninggalan berupa kitab dan syair yang kita pelajari, termasuk kita sekarang sedang belajar tentang peninggalan sejarah itu adalah salah satu cara kita menghargai peninggalan sejarah. Seperti itu anak-anak. Kemudian bagaimana sih cara atau upaya kita untuk salah satu menjaga kelestarian peninggalan sejarah ini? Yang pertama bisa kita lakukan dengan cara pemetaan atau penempatan, supaya kita tahu, agar kita tahu dan tidak keliru ini termasuknya ke daerah mana, kemudian ini bukti peninggalan sejarah ini termasuknya di daerah mana. Terus kita juga agar tidak bingung ya, ini masuknya ke peninggalan sejarah kerajaan apa. Makanya tadi pas tabel ibu sebutkan asal kerajaannya, asal tempatnya, agar kita tidak bingung saat kita mempunyai niat untuk mengunjungi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan penelitian ini agar tadi tidak tertukar antara kerajaan Hindu, Buddha, antara peninggalan sejarah yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembangunan berupa perbaikan ya. Jadi agar peninggalan sejarah ini tidak rusak atau tidak lapuk gitu ya, tidak hilang, kita melakukan perbaikan agar kita juga bisa selalu terus melestarikan peninggalan sejarah tersebut. Nah, sekian pematerian dari ibu, penjelasan dari ibu tentang peninggalan sejarah di Indonesia yang bercorak Hindu, Buddha, Islam.
Nah, selanjutnya ibu mau tanya nih, coba tadi sebutkan siapa yang tahu ya apa saja peninggalan berupa corak Hindu. Ya, betul. Kemudian yang bercorak Buddha. Ya, betul. Kemudian yang bercorak Islam. Iya, betul. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk melestarikan, salah satu cara kita untuk melestarikan peninggalan sejarah tersebut? Ada yang tahu? Iya, betul. Mengunjungi tempat, ya, mengunjungi tempat, kemudian mempelajari kitab-kitab juga. Nah, kemudian upaya kita untuk menjaga kelestarian dari peninggalan sejarah ini. Ya, betul, melakukan perbaikan, kemudian pemetaan. Betul sekali, alhamdulillah ya. Apa yang Ibu sampaikan dapat kalian ambil dan kalian maknai. Nah, selanjutnya Ibu sudahi saja pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, bagi anak-anak semua ya. Amin ya robbal alamin. Ditutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.